Halo Sukmania, selamat berjumpa lagi dalam podcast Bang Sukma. Saya harap Sukmania dalam kondisi hari ini yang cuaca tidak menentu, banyak angin, hujan, Sukmania tetap harus sehat dan semangat dalam menjalankan aktivitasnya sehingga perekonomian di Sukmania di Depok bisa menunjangkan gitu. Sukma kemanamu, majulah selamanya, majulah selamanya, majulah selamanya. Selamat datang Pak Selamat Hendri. datang, Pak. Oke. Apa kabar? Gimana, sehat Pak? Alhamdulillah puji Kok- Tuhan, kok sehat. tambah gemoy gitu. Iya, Udah biar beberapa sesuai hari dengan nggak- presiden kita. Udah berapa hari nggak kelihatan ini tambah gua pulang, gemoy. Gimana? Kita ngomongin apa hari ini, Pak? Iya, terserah mau UMKM. Iya. UMKM aja, Biasa Pak. UMKM lah, itu yang Iya. lagi trending kan Lagi gitu ya. hits. Lagi hit yang udah di apa kemarin ada yang diputihkan utangnya dan Iya. sebagainya. Tapi ini yang itu nggak diputihkan utangnya kan gitu. Tapi saya dengar-dengar dan apa ya lihat di apa masyarakat di Depok dan sekitarnya itu kok dengar-dengar tuh Bang Sukma itu menjadi pelopor UMKM Iya. di wilayah Depok ini ya. Oh, Bapak dengar ya? Oh, saya denger kan gitu. Itu apa sih Pak? Apa namanya? Kok bisa kayak gitu tuh brandingnya ya? Pelopor UMKM di Depok itu Bang Sukma yang memperhatikan kan gitu. Selain dari pemerintahan Kota Depok sendiri kan gitu. Ya. Apa sih maksud dan tujuannya Bapak? Iya. Dan dari Bang Sukma. Oke, Sukmania semua, saya harap dalam kondisi yang baik-baik saja. Saya Hendri Palti, Direktur Utama PT BPR Sukma Kemang Agung di Depok. Nah, tadi pertanyaan Pak Edi, kenapa sih kita BPR Sukma ini dianggap Sebagai pelopor. sebagai pelopor? Pelopor. Ya, karena memang segmen pasar kita itu ada di UMKM, Pak. UMKM. Gitu Gitu. ya. Jadi kita concern sekali sama UMKM. Oke. Kenapa kok sampai konsen sekali ke UMKM gitu? Apakah UMKM itu tidak ada yang memperhatikan atau gimana sih pandangan dari Bang Sukma terhadap UMKM di Depok ya? Ya. Umum apa khususnya ya? Ya. Karena kita kan wilayahnya di Depok kan, Ya. gitu, Pak. Jadi biar Sukmania tahu dulu, UMKM itu ada singkatannya, Pak. Singkatannya ya. Ya, usaha mikro, kecil dan menengah. Wah, kebanyakan kan kita menengah ke bawah kan Iya, gitu kelas. nah, Bahkan yang menengah turun dari ke bawah katanya Iya. kelas ya. Ya, jadi kalau usaha yang tadi mikro, Iya, mikro kan kecil ada menengah ya. mikro, kecil, menengah. Menengah. Kalau mikro itu di bawah 50 juta asetnya, Pak. Oh, itu kelompok asetnya. Kelompok. Jadi Oke. dari 50 ke bawah sampai dengan omset 300 juta per tahun loh, Per Pak. tahun, waduh, omset Per ya. tahun ya. Terus Bukan keuntungan itu enggak, omsetnya. omset ya. Omset itu adalah Perputarannya, hasil jualannya hasil gitu jualannya loh, lah kan ya gitu kan. ya. Nah, kalau yang kecil itu asetnya 50 sampai dengan maksimal 2,5 M. Nah, itu. 2,5 M itu baru disebut Kecil. kecil. Nah, kalau menengah itu 500 juta ke atas sampai dengan omset 2,5 sampai dengan 50 miliar setahun, Pak. Tahun. Nah, Oke. itu setahun. Ya kan? Sedangkan info dan data yang bisa kita baca bersama itu adalah UMKM itu adalah penyumbang 60% dari PDB. Di seluruh Indonesia kan gitu Seluruh ya. Indonesia. Tapi saya tanya, Pak, kalau Bapak kan ini domisilinya kan di Depok kan, Bang Sukma ini kan? Iya, Pak. Ah, Masih di ini Depok. Masih di Depok kan. Iya. Itu kan tadi Pak Hendri bilang itu 60% penyumbang PDB di seluruh Indonesia kan Ya, gitu. ya, ya. Tetapi di Depok sendiri itu yang Bapak tahu ada berapa UMKM, Pak? UMKM di Depok, data yang terakhir saya Ya. lihat, itu ada 11.969. Wah, luar. Hampir 12.000 UMKM hanya di Depok, Hanya Pak. di Depok ya? Nah, itu kan pangsa pasar yang menurut saya dalam arti kata BPR Sukma ini, itu sangat potensial sekali dan bahkan banyak sekali yang belum menjamah selain daripada Kota Depok ya. Dan juga banyak yang belum diperhatikan. Belum kan gitu. diperhatikan selain dari pemerintah Kota Depok yang memperhatikan UMKM dan BPR Sukma tentunya. Gitu Promo kan. dong. Iya, karena makanya kan saya, ini pelopor UMKM di Depok itu Bang Sukma, saya dengar-dengar kan Iya. gitu loh. Karena Berarti atas UMKM dasar itu- pemikiran itu ya, maksudnya Iya. di Depok itu ada hampir 12.000
yang bergerak di 11, 6, 11, 9, 9, 9 tadi ya. 69 tadi, Yang bergerak. katakanlah 12.000 yang bergerak pelaku UMKM, Pak. UMKM itu kan tadi yang dibilang kecil, menengah, dan mikro kecil, tadi, menengah. ya, itu bisa dibilang itu benar-benar dia usahanya real, Pak. Real itu maksudnya bisa dilihat dengan Dilihat mata. mata, oke, real dilihat. Gitu kan, contohnya misalnya kalau misalnya Sukmani banyak yang belum tahu, ya kan, apa sih yang termasuk usaha kecil itu tadi kan udah dijelaskan. Ya, tapi yang paling kelihatan oleh mata itu adalah misalnya tukang gorengan, Oke. tukang bakso, Ya, mungkin itu belum makanan-makanan. terdaftar juga di dalam Iya. UMKM di Depok mungkin Pak ya. Masih banyak juga, pasti saya yakin kayak pedagang-pedagang gorengan atau pedagang makanan keliling itu mungkin dia juga belum tahu, ya kan, bahkan ada asosiasinya. Asisiannya. Bahkan iya, makanya kalau nggak pemerintah, siapa lagi yang mau memperhatikan kan gitu. Kecuali Beper Sukma. Beper Sukma. Ada juga. Jangan gitu. lupa dong. Iya, tapi kan bukti nyatanya itu apa? Bang Sukma itu memperhatikan UMKM, Pak. Nah, jangan omong-omong aja. enggak dong, enggak boleh omong-omong. Ya, Nah, jadi makanya yang sebagai pelopor itu kan bener nggak ini kan? benar. Gitu. Jadi kalau Makanya- memang ada Sukmania yang mengikuti atau yang belum tahu, itu coba lihat podcast Bang Sukma. Podcast Bang Sukma pernah waktu itu kita menghadirkan Ketua UMKM Kota Depok, itu Bapak Rudi Murodi. Terima kasih Pak Rudi sudah mau datang ke Ketua Sukma. UMKM-nya. Ketua UMKM Kota Depok. Oh, kok mau ya Pak datang ke Sukma? Ya karena ada Sukma kan pelopor. Ya, jadi beliau datang ke BPR Sukma, kemudian beliau juga merasa tertarik, akhirnya Tapi beliau menyempatkan nggak waktu terhipnotis kan datang ke Sukma? Enggak dong. Emang kayak Karena ada yang terhipnotis. ada. Lapor polisi. Lapor polisi lagi. Ya, jadi memang bukti nyata kita bahwa memang kita dibilang sebagai pelopor, kita menghadirkan pelaku ketua UMKM Kota Depok, itu Pak Rudi, datang ke sini memberikan pencerahan juga, memberikan penjelasan juga mengenai UMKM itu apa. Nah, kemudian juga salah satu bukti bahwa kita memang sangat concern kepada UMKM, waktu itu tanggal 24 Mei 2024, yang bulan tahun ini ya, itu kita ulang tahun, BPR Sukma ulang tahun ke-24. Iya. Kemudian menghadirkan 20 UMKM binaan dari BPR Sukma. Wih, luar biasa binaannya. Binaannya, ya nggak bisa semua Pak, karena kesediaan waktu dan tempat, karena kita buatnya itu di Balai Haji Sarmili. Ya. Itu gitu. memang pas pada waktu itu kebiasaannya kan di Balai Haji Sarmili, UMKM dikumpulin Bang Sukma di Depok. Lah itu yang menjadikan kok jadi pelopor pioner di Depok untuk UMKM Bang Sukma gitu. Dan Pak. itu gratis Pak. Gratis ya. Jadi binaan UMKM kita itu ya sebanyak 20 itu kita beli dagangannya. Kemudian kita berikan gratis kepada tamu undangan maupun masyarakat sekitar yang hadir merayakan ulang tahun BPR Sukma ke-24 pada waktu itu. Luar biasa. Konsepnya membeli juga ya. Iya dong. Terus konsep pembinaannya ada juga nggak, Pak? Ada. Kalau konsep pembinaannya itu salah satunya kita kedatangan waktu itu pas hari ulang tahun BPR Sukma, kita kedatangan waktu itu Sekda Bapak Sopian Suri juga hadir. Terima kasih Pak. Sudah hadir Pak Sekdanya ya, datang ke acara ulang tahun ya. Sekdanya datang, itu juga karena ada UMKM-nya juga di situ. Karena ada UMKM mau Ada datang kan UMKM, konsentrasi kemudian ke situ dia ya. lihat, wah ini berarti benar-benar nih, memang kita nggak hanya omong-omong doang, kan gitu ya. Benar, realisasi kan Realisasinya, gitu ya. kemudian juga kita benar-benar memanfaatkan UMKM, Pak. Jadi hasil binaan kita, terus pembinaannya gimana? Kita ada agen. Agen Sukma, kita punya agen, itu kayak MLM lah gitu ya Pak ya. Agennya itu juga dari pelaku UMKM. Gitu. Bahkan ada waktu itu memberikan kesaksian bahwa dia bisa punya rumah lah hanya gara-gara sebagai agen dari BPR Sukma. Luar biasa, berarti udah menancap kemana-mana kan. Amin, gitu, amin. Ya, itu Susah yang- dicabut lagi, susah Pak. dicabut, jadi harus diperhatikan juga kan gitu Iya loh. dong. Sukmania kalau suatu saat Sukmania belum tahu Bang Sukma, teman-teman di Depok, ini juga pembinaan UMKM, ada acara untuk UMKM, bisa datang aja ke Bang Sukma, nanti bisa berbincang-bincang, mau promonya apa dan sebagainya. Pasti difasilitasi lah, karena pelopor BPR untuk memperhatikan UMKM di wilayah Depok, Pak ya. Ya,
Bahkan ada pertemuan rutinnya, Pak. Ada pertemuan rutinnya ya? Agennya itu, agen-agen kita nggak hanya dari pelaku UMKM, ada juga dari nasabah. Jadi member get member, Oke. gitu kan ya. Juga ada UMKM-nya, pelaku Heeh. UMKM. Dan itu rutin pertemuan 3 bulanan lah kita kan. Wah, itu Kita ada difasilitasi pertemuan. semua ya? Kita fasilitasi Nah, semua. itulah hampir-hampir kayak pemerintah ya kan Ya, gitu ya. Kayak hampir jadi pemerintah memfasilitasi modal, ya, memfasilitasi mungkin pembinaan, ya, bagaimana cara menjualnya, ya, bagaimana cara mempromosikan juga kan gitu loh. betul. Wah, luar biasa Gitu. ini Bang Sukma memang benar-benar pelopor UMKM di wilayah Depok kan gitu. Masuk barang tuh. Tapi apa namanya Pak? Bagaimana sih Bapak ini terhadap pandangan Bang Sukma ya, terutama manajemen terhadap UMKM yang ada di Depok ini sehingga UMKM di Depok ini jangan sampai terjerembab jatuh, terjerembab kan gitu. Terjerumus. Terjerumus lah. Itu bagaimana Bang Sukma ini untuk membentengi atau memagari dengan mungkin yang udah ada di komunitas ekosistem Bang Sukma itu Pak ya, yang udah itu. Pertama, saya melihat bahwa ada perbedaan Mindset-nya. antara pelaku UMKM sama yang bukan pelaku UMKM. Kenapa saya bilang begitu? UMKM itu dia berjuang, dia sangat mengerti sekali arti perjuangan, Pak. Betul. Terutama misalnya yang pedagang asongan, ya dia keliling jalan menjajakan dagangannya. Itu butuh luar biasa semangat dan mental baja, Pak. Betul, fisik juga kan? Iya, fisik juga. Sehingga dia sangat menghargai setiap rupiah yang didapatkan. Sehingga nasabah kami yang UMKM itu bisa dibilang sedikit sekali yang mengalami gagal bayar, Pak. Luar biasa. Karena filosofinya dia berjuang mati-matian, kemudian tidak ada yang mempercayai kelangsungan usahanya dia. Datanglah Bang Sukma, ya kan? Kemudian dia merasa sangat terbantu sehingga dia menjaga kepercayaan itu, Pak. Oh itu ya pembinaannya Itu ya, kayak gitu pembinaannya. ya. Oh, Kemudian juga kita usahakan supaya bagaimana usahanya itu dia laku dan lain sebagainya. yang Begitu. nanti kalau Sukmania punya usaha belum laku, kalau ini Datang bisa aja ke datang Sukma. nanti Nah, dibelilah kan nanti gitu. dibeli. Dengan catatan tertentu kan gitu. Iya, SNK. Ya, makanya itulah salah satu pelopor terhadap UMKM di Depok kan gitu. Iya. Nah itu mungkin ya dari swasta ya, ini kan swasta Pak. BPR itu kan swasta ya, Swasta, Pak. Swasta. milik PT atau perorangan lah Iya, kan gitu yang betul. konsen ke UMKM kan gitu Iya. di Depok kan gitu. Iya, loh. iya. Yang dari pemerintah pun mungkin setengah-setengah dalam apa namanya Ya, mungkin belum memperhatikan, maksimal belum lah. maksimal lah kan gitu ya. Karena kan banyak juga Banyak faktor juga yang harus itu ini. ya. Bagaimana kiat-kiatnya UMKM yang belum terperhatikan sama pemerintah, maksudnya belum terjamah sama pemerintah, mungkin belum diketahui sama pemerintah. Ini bagaimana kiat-kiat Bang Sukma supaya mereka juga diperhatikan tuh seneng kan gitu. Ya, pertama dia harus tahu dulu, kalau dia UMKM, dia harus tahu dulu bahwa ada lembaga yang menaungi UMKM. Supaya dia merasa terbantu baik dari segi pengetahuan dia, dari segi bagaimana cara menjual dan menjaga kualitas, kemudian cara memasarkannya bagaimana. Itu Gitu. udah Jadi saya ini rasa itu paling mendasar sekali, Pak. Karena sebelum terbentuk Kementerian UMKM, Bang Sukma itu sudah terjun ke UMKM dulu ya? Iya. Wah, berarti Bapak layak jadi Menteri UMKM. Kemarin diundang nggak ke Hambalang? Diundang tapi nggak jadi, Nggak Pak. jadi. Nah, itu. Iya, karena baru setahu saya ini, baru di kabinet ini ya Pak ya? Iya. Kalau dulu kan Kementerian Koperasi dan UMKM ini sekarang khusus UMKM. Berarti betapa pentingnya UMKM di Indonesia. Ya itu karena tadi 60% tadi itu, Pak. 60% penyumbang pendapatan PDB. Ya, berarti kan perekonomian kita. Terus dari Bang Sukma sendiri juga tidak luput ikut memperhatikan juga kan gitu. Betul, Pak. Karena tadi hampir 12.000 pelaku UMKM itu paling hanya beberapa persen yang dijamah atau yang sudah diperhatikan oleh pemerintah atau non pemerintah dalam hal ini BPR. Gitu. Terus rencana ke depan terhadap UMKM di Depok ini Bang Sukma itu mau apa Pak?
kedepannya terhadap UMKM ini, kegiatannya apa, sasarannya yang mau dijangkau lagi? Oke. Jadi kita sangat concern kalau di perbankan, Pak, itu beda, Pak. Beda. Kalau di perbankan itu nggak mau nasabahnya itu ada kena masalah. Oke. Karena kalau kena masalah, pembayaran pun bermasalah. Kan? Jadi doanya tuh mulia banget kalau perbankan, Pak. Oke. Ya kan, bagaimana supaya nasabah itu minimal ya tidak gagal bayar. Betul. Itu satu. Dengan tidak ada yang gagal bayar, kemudian kita pingin sekali nasabahnya itu bertumbuh. Bertumbuh Ya, walaupun masih di kelas yang sama, baik kecil, menengah, dan mikro, tapi dia tetap naik pertumbuhannya. Sehingga nasabah itu merasa nyaman dengan pelayanan BPR Sukma. Terus mungkin selain pelayanan dengan Bank Sukma gitu kan, mungkin ada strategi apa Bank Sukma untuk bagaimana membantu supaya usaha-usaha UMKM di wilayah Depok ini dapat dikenal ya masyarakat Depok dan sebagainya. Satu, mungkin juga strategi Bank Sukma ya diundang ke podcast kayak gini gimana, ada Oh iya, jadi kalau yang belum mengikuti atau kalau yang sudah mengikuti podcast dari Sukma pasti tahu ada beberapa UMKM ya yang sudah masuk ke podcast daripada Sukma dan itu gratis. ya dipromosikan ya. Dipromosikan, Oke, Pak. ya, Ya kan? Tapi dengan syarat nasabahnya itu pelaku UMKM mau bersedia. Ada juga yang nggak mau bersedia, kita nggak tayangkan. Jadi, tapi pada ya kalau prinsipnya, mau dipromosikan kan harus mau, Pak. ya ada juga Pak yang nggak mau, Pak. Ya itu Ada kan juga. namanya kita bawa, kita branding, ke Iya, promosikan gitu. jadi kalau Sukma itu siapapun nasabahnya, apapun kegiatan usahanya, Ya. apalagi UMKM, Yang penting yang penting halal, halal kan ya gitu. halal. Tapi ya. tercap nggak nanti? Ah, Capnya. nggak tahu ada capnya apa enggak. Sekarang kan harus ada capnya kan gitu. Saya kan no komen deh. kalau gitu. Tapi selama dia itu mau dan Sukma itu pingin sekali nasabahnya itu kita promosikan. Ya oke. Berarti Sukmania, kalau Sukmania punya produk, punya Ya. jualan, Ya. nanti itu tulis di komentar ini, di kolom komentar. Nanti alamatnya mana kita datengin, Pak, saya mau Pak dipromosikan di Ya. podcast Bang Sukma. Nanti orang kita nyamperin. Kurang kita nyamperin, Ya. kalau mau dibawa ke sini, Ya, kalau bersedia kita masukkan ke YouTube. produknya Ya kan? juga nanti juga kita Bisa. kita Bisa kita promosikan promosikan lah. juga. Kayak waktu itu ada pedagang bakso. Ya, itu bahkan dulunya awalnya tahu nggak Pak? Mm-mm. Dia itu tadinya pensiun dari militer, Mm-mm. ya angkatan. Kemudian dia tidak ada usaha, Betul. namanya bakso garasi, Oh, ya. tuh. Jadi dia buat baksonya itu di garasi, Oke, Pak. berarti kan bisa ajang promosi lah. Iya. Masa bentuk-bentuk perhatiannya kan tidak melulu uang juga kan gitu loh. Enggak. Bentuk promosi, Iya. terus mungkin bisa dikasih nih Pak, kalau saya punya UMKM nih, saya punya usaha es teh, Pak minta dibikinin spanduk, Oh, boleh. boleh nanti alamat nomor telepon bisa Boleh, Pak? boleh. Nah, itulah Gratis, Sukmania. kita kasihkan gratis, tidak perlu keluar biaya. Sukma yang memfasilitasi semuanya. Nah, karena kan bikin spanduk kan lumayan juga Pak. Ya, Berapa coba? Bisa ya. 150.000 kan? Enggak masalah, Enggak masalah. enggak masalah. Kalau belikan kios gimana? Selama memang kreditnya di Sukma nggak masalah. Tapi Gitu kalau ya. spanduk nggak apa-apa lah. kan Ya, gitu ya Pak, jadi gini, pada prinsipnya gini loh. Jangan pernah berkecil hati. Ya, oh saya cuma pelaku kecil Pak. BPR Sukma hadir di tengah-tengah pelaku UMKM. Oke, hadir untuk yang kecil. Hadir untuk yang Tuh kecil. dengerin Sukmania Ya. yang ada di Depok. Terutama UMKM. Ya, jadi apakah memang yang saya bicarakan ini memang bisa dipertanggungjawabkan? Bisa dilihat dari YouTube sebelumnya. Oke. Bahkan bukan hanya dagangannya yang kita perhatikan, sampai kesehatannya pun kita perhatikan. Oke, ada Ada cek kesehatan gratis yang kita lakukan, yang terakhir kita lakukan di Sukma Berkah juga ada. Cek gratis itu semuanya kita berikan, pokoknya totalitas kepada nasabah BPR Sukma. Oke, luar biasa banget Gitu. Sukmania. Kalau yang mendengarkan podcast hari ini bersama Pak Hendri, yang mungkin merasa perlu pembinaan, merasa mungkin pengen produknya sama usahanya Dipromosikan. ini dipromosikan, nanti bisa datang aja ke Bank Sukma. Ya. Kalau
setelah lihat YouTube ini bisa isi komentarnya, Pak alamatnya di sini, nomor teleponnya sini, langsung dihubungi. Bener ya Pak ya? Betul, betul Pak. Wah, itu luar biasa. Ini fasilitas yang memang benar-benar ya kita itu sekarang kan promosi produk itu kan apa ya Pak ya? Sulit juga. Sulit juga kan gitu Ada loh. biaya juga. Ada biaya juga kan Datang gitu. Sukma. Datang Sukma gratis kan gitu. Gratis. Apalagi di medsos kan Medsos. gitu. Ya, Kita ini melakukannya di medsos, ya kan? Karena sekarang ini kan dunia serba digital ya Pak ya. betul. Serba digital, apa-apa melalui medsos itu dengan biaya murah dan seluruh Indonesia bahkan dunia bisa mengetahui. Makanya Sukmania kan ini nanti diajarin juga kan gitu. Diajarin, Wah, diajarin. nggak usah takut dan raguan gitu loh. Bahkan nasabah kita itu bisa dibilang itu 90% itu repeat order, Pak. Jadi balik lagi. Apakah karena bunga? Belum tentu juga. Tapi yang pasti bisa saya pastikan karena pelayanan BPR Sukma sangat jauh berbeda dengan bank lain. Nggak Oke. percaya? Datang aja ke Sukma. Luar biasa ini ya Sukmania untuk apa namanya pelaku UMKM di Depok. Kalau yang mendengar podcast ini silahkan nanti apa kendalanya tulis di kolom Ya. komentar ya. Nanti kalau memang belum pernah menjadi apa namanya Bagian dari Sukma. bagian dari Sukma bisa datang nggak masalah kan, nggak apa-apa kan sebelum jadi bagian datang ke sini Nggak Pak. apa-apa. Nggak apa-apa. Kita konsen ke UMKM semuanya kan. Iya. Datang dia pingin mempromosikan, Pak. Saya pingin dong dipromosikan usaha saya, mau itu laundry, mau itu makanan, apapun itu. Nanti kita akan coba dulu. Coba dulu ya. Coba dulu dalam arti kata gini, apa nih kira-kira yang bisa kita jual untuk dagangan nasabah tersebut? Sehingga paling nggak kan tahu lah. Gitu. Jadi kita menawarkan kepada sesama nasabah kita dulu dan di medsos itu sesuatu yang memang nggak asal publish saja Nggak. Pak. Itu kita juga nggak terbatas sama kuliner-kuliner juga kan Pak? Enggak, Usaha bisa semua. kreatif Mau apa namanya? laundry, usaha kreatif, itu kerajinan tangan dan Kerajinan. sebagainya. Pokoknya Cindera mata kan cindera gitu ya. mata segala macam. Pokoknya apapun usahanya, ya selama itu Bisa. mau datang ke Sukma, ya kemudian kita bisa bantu dan mau dipublikasi. Wah, luar biasa ini bentuk perhatian. Ya. Memang benar-benar Bank Sukma itu pelopor atau pioner dari UMKM di wilayah Depok. Memperhatikan sampai sedetail gitunya, mempromosikan kan gitu. Ya. Ya, inilah Sukmania. Bagian dari edukasi sama apa namanya Pak? Pencerahan lah ya. Pencerahan. Makanya Sukmania jangan lupa kalau yang menonton YouTube ini subscribe dan like dan bagikan ke teman-teman yang mempunyai usaha Ya. yang mau dipromosikan kan gitu. Betul. Benar ya Pak Indri ya? Betul, Mungkin Pak betul, Indri ya. masih ada yang disampaikan untuk pelaku-pelaku UMKM di Depok ini Pak? Ya, saya closing statement aja Iya. ya, Pak ya. Closing statement saya begini, pelaku UMKM khususnya di Depok, ya, bagi yang belum tahu Sukma, datanglah ke Sukma. Apapun usaha Anda jangan berkecil hati. Kami ada untuk Bapak dan Ibu pelaku UMKM. Ya, usaha Bapak dan Ibu selama itu halal akan kita bantu promosikan dan secara gratis kita berikan kepada Bapak dan Ibu. Oke, luar biasa. Gitu. Itulah, kita kan bukan uang aja. Promosi itu tidak ternilai harganya. Betul. Wah, ini Sukmania. Satu kesempatan jangan disia-siakan di Bank Sukma. Ya. Oke, terima kasih Pak Thank you. Hendri atas kedatangannya. Terima kasih. Nanti kita Sama-sama. edukasi lagi ke Ya. Sukmania dengan hal yang baru, Ya. ada informasi yang baru sehingga Sukmania mengetahui informasi dan berita-berita terbaru tentang UMKM. Amin. Oke, terima kasih Pak Hendri. Terima Selamat kasih. sore. Selamat Selamat sore. ketemu lagi. Dah. BPR Sukma Kemang